tanpa EKG itu nggak akan selesai satu hari. Kenapa? Karena yang penting dari EKG adalah ketika tahu teorinya, prakteknya gimana kan gitu. Makanya nanti harapan saya sih dari pihak panitia itu ada bergelombang. Artinya saya punya satu buku EKG tentang critical case ECG. Jadi bagusnya kita namanya bedah buku per bab. Jadi di situ ada nanti ada tentang infection, ada posterior, ada EKG pada pasang sesak nafas, ada jadi per bab sama di sini. Mau metodenya online juga boleh, nggak ada masalah, nggak harus kumpul semua seperti itu. Ya, lanjut. Kalau mendengar kata-kata EKG, kira-kira ada rasa tidak pede nggak ketika kita melihat bentuk EKG? Kalau ada yang bilang pede, berarti dia ada kelainan. Berarti artinya, ya kan, dokter itu, dokter saya dok namanya dok? Hah? Ella. Dokter Ella tahu metode membaca EKG, metode corona hanya ada di smartphone. Jadi ketika kita melihat EKG pasti udah ini apa nih gitu kan? Oke, kita masuk. Oke. Biasanya ketika kita membaca EKG pasti blank. Ya, kan? Tahunya cuma sinus. Ada P, ada QRS. Sampai elevasi loh paling gampang, elevasi stegi ya kan? Nah, kalau teman-teman teman-teman di sini pasti sering nemuinnya apa? Atrial fibrilasi, sinus bradikardi, sinus rhythm, PVC, ya, tes. Alhamdulillah nggak pernah ada PT, PF, ya kan? Jangan berharap, cukup secara ilmu aja. Ngeblank terus begini. Pusing saya. Nih. Terus kalau nggak begini. Masalahnya di dalam pakai aspat, nggak bisa begini kan? Saya pengennya teman-teman di sini termasuk dokter Ella ya, Ella kan? Ya benar-benar ingat lagi, benar-benar pede sehingga yang laki-laki akan seperti ini, ya laki-laki seperti ini, kalau kan saya nggak sendiri, karena kalau ritmenya ya. Saya dulu pernah minta bantuan untuk jadi operator, malah saya jadi kemana-mana. Ya, oke nggak apa-apa. Terus yang perempuan seperti ini. Nah, keluar dari smartphone. Jadi ketika melihat EKG tampaknya begitu ya mas. Udah pakai hazmat, gembul lagi kan. Terus disuruh diminta tolong sama dokternya, dok, mbak, tolong mas, EKG pasien ini ngapain bu? EKG nggak benar juga gitu kan, nggak ngerti. Mau apa juga, TBC segala macam ya kan. Bagusnya sambil EKG kita tahu. Soalnya EKG-nya apa? Jadi enak tuh dok. Maksud EKG-nya hasilnya gini-gini. Kayaknya menurut saya gini deh. Gak apa-apa. EKG itu 20 orang yang membaca, itu bisa 20 orang berbeda. Jadi intinya pertama pede aja dulu. Gak usah takut-takut, gak usah minder, gak usah segala macam lah, gak usah. Pokoknya pede aja. Kecuali teman-teman dari sinus, misalkan gambarnya PT, teman-teman bilang sinus rhythm, nah itu jangan. Ya, jangan. Oke, berbicara masalah ECG, itu saya berbicara masalah pilihan. Masalah. Jadi kita kalau mau belajar sesuatu harus memiliki sesuatu, benar nggak? Kalau teman-teman dulu, kalau ada yang udah nikah dulu, pasti kan nikah suka dulu. Yakin kan? 98% orang menikah karena suka dulu. Terserah mau suka kepribadiannya, mau suka fisiknya, ya kan? Mau suka uangnya, yang penting suka, nggak mungkin itu nggak suka. Sama, saya mau cerita sedikit masa lalu saya ya. Jadi saya dulu punya mantan, mungkin ada yang tahu. Sudah tahu, ya. Siapa nih? Hah? Siapa? Hah? Ini kalau tetap dulu pendatang berarti saya udah gedein intinya. Tadi waktu zaman dokter Ella tuh kecilin, tahu dia. Sekarang udah gede siapa nih? Dian Sastro. Siapa?
Ayo dong, menebak foto aja nggak pede, gimana mau baca EKG nanti kan? Ya, dia satu ada pilihan lain nggak? Nggak ada. Siapa? Nggak ada ya, oke. Nggak usah lama-lama sini, setengah jam kita bakal aja. Ya. Jadi ya memang ini dulu sudah jadi artis dia pacar saya. Rugi dia sekarang nggak dapat saya. Ya. Coba lihat, dia satu mau laki-laki ataupun wanita pasti bilang dia cantik. Benar nggak? Ya. Dari sisi sini, apakah berubah jadi aneh? Enggak kan, tetap dia sastro kan? Dari sisi sini, tetap dia sastro. Dari sini, dari sini. Artinya apa? EKG itu seperti itu. EKG itu sebenarnya indah. Saya sangat suka EKG dibandingin ronsen torak ya. Karena ronsen torak itu semuanya abu-abu. Menurut saya ini ada infiltrat. Menurut saya ini enggak. Tapi kalau EKG, kalau ini gelombang QRS nggak mungkin ada di dalam gelombang T. Kenapa? Jelas bentuknya itu jelas. Kalau mau subjektifnya tidak subjektif kalau kita membaca ronsen torak. Artinya apa? Kalau teman-teman mau baca EKG, mau dari sisi manapun, itu banyak diagnostik yang ada di dalam EKG itu sebenarnya. Jadi kita harus berani dulu menginterpretasikannya, ini apa dulu deh. Nah, cara interpretasi itu nggak bisa teman-teman langsung sekali baca langsung ngerti, enggak. Pertama, kalau kita mau bisa baca EKG adalah urutannya dulu. Kalau udah belajar urutannya benar, nanti melihat EKG sekali aja udah bisa. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah lama di ICU, HCU, dan dokter-dokter juga ada yang udah lama di ICU, mungkin akan biasa. Oke, tapi nanti saya akan ngasih beberapa EKG ini. Oke, dan itu nggak ada di zaman dokter Ella. Oke, saya akan kasih tahu. Sehingga artinya apa? Kita harus usaha, nggak ada yang gratis. Ya kan? Sama di sini nggak ada yang gratis. Teman-teman berangkat dari kamar masing-masing, mandi kan? Mandi kan? Mandi yang nggak gratis kan? Tetap harus ngeluarin uang untuk mandi. Yang ngeluarin uang bukan saudara tapi negara. Itu belajar. Jadi di sini jangan ada yang tidur, ya. Kalau ngantuk, angkat tangan atau berdiri boleh, langsung berdiri. Saya kalau saya lewati ya. Saya akan kenalkan angkat saya satu lagi. Ini yang jadi istri saya sekarang. Lebih cakep kan dari dia satu. Iya, ini anak saya pertama dan yang kedua. Ya, langsung aja, ini apa? Ini EKG benar. Apa tadi ngomongin? Saya minimal butuh 3 pendapat. Dan terus nggak jelas maju ya. Ini kayak orang main tinju kan. Nih, ini PVC ya atau polanya apa? Kalau bicara masalah PVC itu ada dua, ada yang jinak, ada yang ganas, maligna. Jadi kalau teman-teman di ICU atau HCU, kadang diminta untuk EKG 4 hari lah, yang cek elektrolit lah, cek segala macam. Gunanya apa? Untuk melihat penyebab dari PVC. Kenapa? PVC walaupun cuma 1 biji misalkan ini cuma 1 infrekuen, itu bisa menimbulkan VT kalau tidak kita atasi penyebabnya. Contoh kali ini. Ya. Kalau di sini teman-teman ini laporannya nanti tulis di statusnya, baik status perawatan maupun status yang dokter. Ini adalah sinus beradi. Ini sinus beradi dengan irama PVC ini sebagai penyelamat. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan jantung kita sedemikian rupa supaya bisa menyelamatkan kita. Jadi harusnya ada pasien yang biasa normalnya 70, tiba-tiba karena satu dan lain hal dia jadi bradikardie. Sehingga bagaimana cara jantung memenuhi kebutuhannya dia, darah tuh, apa yang muncullah PVC. Ingat, setiap otot jantung miosit itu dia punya kemampuan untuk menghantarkan listrik. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kan ada SA, ada apa yang segala macam, berkasih segala macam. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang tidak sinkron, dia akan menyelamatkan yang lainnya.
sehingga timbullah divisi. Tapi kalau ini didiamkan terus, yang namanya sesuatu yang didiamkan terus akan tidak baik, sehingga akan memicu fatigue. Kalau dapat pasien dengan divisi seperti ini, begini, itu adalah salah satu tanda divisi maligna, atau juga ada namanya divisi frekuen. Divisi frekuen artinya ada 5 divisi dalam waktu 1 menit, lebih dari 5 dalam waktu 1 menit. Bahkan guru saya yang bilang satu ada divisi dalam 12 lead. Maka saya kadang pernah bilang bikin lead 2 panjang. Lead 2 panjang itu gampang bikin, dengan mengeluarkan pilih lead 2. Oke. Itu ya. Jadi ini adalah sinus berarti sebenarnya. Nah, lihat di belakangnya. Di belakangnya ini sinus ritem. Ini membuktikan bahwasanya pada pasien ini ada sesuatu yang membuat dia berarti. Apakah itu? Karena ketika dia balik ke sinus ritem, dia tidak ada ini. Ini buktinya bahwa ini tidak selalu harus dikasih obat. Karena kan kalau teman-teman pernah baca buku atau pernah dengar diskusi di mana gitu, PVC suatu bentuk artinya, oh obatnya adalah kalau nggak beta blocker adalah amiodaron. Benar nggak? Nggak segampang itu dalam memberikan terapi. Lihat, saya dulu punya pengalaman ada satu pasien, waktu saya di poli ya, datang berdebar. Ini saya berdebar, saya EKG, ini gambarannya. Divisi begini sama ini, begini selang sekali. Kalau selang 2 yang normal, kalau 1 itu namanya trigemini. Kalau selang 1 divisi, selang 1 divisi begini. Kalau trigemini 2 normal, 1 divisi, 2 normal, 1 divisi. Kalau ada 3 normal, jadi 1 divisi quadrigemini. Ya. Dia bilang dong saya berdebat. Oke, saya EKG gambarannya gini. Prinsipnya kalau lihat EKG yang aneh-aneh itu tenang dulu, tarik nafas, sambil berpikir apa ini ya? Nah gitu kan, saya harus telepon siapa saya gitu. Mungkin jangan waduh ciloko pak, EKG-nya gini, buat ini kan obat nggak ada. Kita harus mikir-mikir dulu, tenang aja dulu. Ya. Akhirnya saya tanya bapaknya, Pak, bapak pernah berobat jantung? Pernah dong. Berapa kali? Kedua kali main. Pertama mana? Pertama ke dokter lain. Dikasih obat mungkin dia nggak kuat, dosisnya tinggi. Obat itu beta blocker. Ingat, yang teman-teman dokter ya, beta blocker harus start slow, go slow. Jangan pernah langsung ngasih 5 mg. Ngefek pasiennya. Saya bukan ini. Tapi gini, jadi pasiennya dikasih beta blocker. Jadi begitu. Saya bilang, yaudah, bapak pulang aja dulu. Dok, saya kan datang ke dokter mau berobat, itu bapak pulang dulu 3 hari lagi datang lagi. Nggak saya kasih obat, semua obat dari dokter saya stop, balik lagi ya udah penyakit belakang yang sinus ritem. Jadi ingat ya, tidak semua aritmia itu harus kasih obat. Lihat penyebabnya apa? Hipokalemi misalkan penyebabnya. Tak lihat dulu, ibu ada diare nggak? Muntah semua. Jadi jangan hanya koreksi kalium aja, tapi harus dicari penyebabnya apa ya. Kalau dikoreksi kalium mencretnya didiemin aja ya jebol juga ya. Sering kan di hasil kita koreksi kalium, cari penyebabnya apa. Tapi teman-teman harus tahu, COVID itu bisa menyebabkan hipokalemi. Pada pasien COVID, kaliumnya normal harusnya di atas 4. Bukan 3,5 sampai 5,5 sesuai lambung. Jadi nih contoh misalkan, nih kadang-kadang suka bingung kan kita kan, pasiennya udah dikoreksi kalium, tadinya misalkan 2,8. Kok udah 3,7, dokternya masih minta masukin KSR atau dimasukin kalium. Itu bedanya ilmu jantung dengan yang lain. Kita selalu melihat bukan nilai normal dari laboratorium, tapi nilai normal dari penyakitnya apa sih. Kalau penyakit aritmia, apalagi COVID ya, itu di atas 4. Maka dalam mengoreksi kalium itu targetnya sebenarnya 4,5. Ya, 4,5. Jadi harusnya di sini saran saya sih kita sebentar saya tanya dulu. Di sini punya buku pinter nggak di IC ini? Belum ya? Cara saya nanti bikin buku pinter. Jadi di situ tuh ada rumus koreksi amiodaron, misalkan rumus koreksi kalium. Jadi nanti dokternya ya udah target 4,5 kita hitung gitu kan. Jadi kalau misalkan kaliumnya 3,0 berarti rumusnya 4,5 target kita dikurangi dengan kalium yang sekarang ada, ya, dikali berat badan dibagi 3. Yang berat badannya 60 ya, tinggal keluar nanti hasilnya. Ingat, karena kita kalium itu sifatnya apa sih namanya, iritatif ya, dia itu perih. Kan biasanya dulu tuh seingat saya kalau kalium itu tergantung
lewat sini dia bisa 1:1, tapi kalau perifer dia harus digeser. Kalau saya pribadi lebih senang, kan kadang teman-teman udah masang tuh di sini pasti kan jarang lah yang langsung grafial, pasti di sini. Kalau saya di VCU biasanya kalau saya mengoreksi kalium dari sini pindah ke sini biasanya, tapi karena di sini kondisinya beda, hasilnya kan hasil COVID, kita mengurangi part entry, udah lagi ada dari sini. Dan saya biasanya kalau misalkan 25 mic, harusnya kan habisnya 1:10, harusnya 2,5 jam atau 3. Biasanya saya agak lambatin lagi ke 5. Ya apa-apa habis. Dan jangan cek langsung ketika HCl itu habis, kan dilarutkan dulu tuh dalam. Jadi kalau dari 25 mic berarti diencerkan dalam 2 sampel atau 300 biasanya. Terus habisnya kalau saya senangnya saya mundurin agak lebih lama, 5 jam. Ya. Nah, ketika habis, misalnya jam 5 habis, jangan jam 6 langsung dicek. Berarti 6 jam kemudian, 5, 6 berarti jam 11 baru dicek. Kenapa? Dulu pernah ada yang ngecek di sini, mungkin beliaunya mau ngetes kali ya, maksudnya benar nggak sih? Nah, dicek nih, kalium yang keluar pertama masih hipokalemi, masih 3, sekian. Saya bilang, dok gimana dok? Habisnya kapan? Baru aja. Terus kamu langsung cek, iya, yaudah gini aja, coba cek pulang lagi 6 jam. Setelah 6 jam normal. Ya, jadi jangan buru-buru, walaupun dia IP ya, itu kan dia butuh proses untuk masuk. Oke? Nah, terus kalau oral gimana oral? Bisa orang tergantung kasusnya apa. Misalkan biji cuma satu biji nggak kayak gini. Oke, keluhan nggak ada. Kaliber 3,9. Mau pilih KCl yang IP atau yang oral? Oral. Perbandingannya satu tablet berapa mic? Kan biasanya kita kan KCl kan udah jelas tuh satu flakon 25 mic. Nah, sekarang kalau satu butir, satu tablet KSR itu berapa mic? Berapa? Iya, liter 8. Jadi ingat, satu tablet itu setara dengan 8 mic. Jadi makanya kalau ada yang bilang, ada yang ngasih 3 kali 1, berarti 8/3. Ini kerja itu sekitar 4 sampai 6 jam. Tapi ada yang 1 kali 1200. Jadi artinya 1 kali 2 tablet. Berarti langsung masukin 16 mic. Nah, ini kalau saya lebih senang yang 3 kali 1. Kenapa? Ingat, KSR itu sifatnya bikin kembung, perut nggak enak. Makanya kalau sini kan kita ada KSR, makanya ada kalau masalah merek ada aspartam, itu lebih bagus dibandingin KSR. Ada sini kita punya KSR kan, jadi ya itu triknya. Terus apakah sama dok saya 6 jam langsung saya periksa? Beda, ini kan oral. Makanya kalau teman-teman pernah tahu instruksi saya, KSR dicek lagi 5 kali. Jadi sama 5 kali dapat dulu. Nah, hari kelima baru kita cek. Biar dia naik itu kan dia pelan. Itu ngomong langsung ya, itu kan kemarin saya dimintanya masalah kasus ya, udah ngomong ada lewat langsung saya kasih. Oke. Kita masalah instalasi listrik di rumah kita. Dari PLN masuk ke meteran kita. Meteran yang dinyalain udah bisa nyalain lampu pakai asfal. Sama. Kalau kita bicara masalah jantung, dia punya sistem. Ada otomatisasi, ritmisitas, sama dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Ini kan sampai sekarang belum pernah berubah ya, masih sinus SA not ya. Nih, kemudian untuk atrium kiri, kan dia kan kanan dulu baru kiri ya, denyutnya sepersekian detik dari kanan ke kiri. Nah itu pakai Bachmann bundle. Nah dari SA ke avenol itu dia butuh jalan, nggak mungkin langsung terbang ke sini, tapi dia butuh ada jalan. Namanya intermodal pathway atau jalur intermodal. Nah dari avenol nanti ke bundle berkasis dan ke LBB dulu ya, LBB, left bundle branch LBB. Ada Jessica. Siapa ngomong-ngomong? Nah Jessica udah kasih. Ya nggak apa-apa, siapapun boleh ngomong. LBB, left bundle branch. Jadi jantung itu dia berdenyut yang awal atrium itu kanan dulu, nyampe di AV berkasis ke kiri dulu, sehingga itu akan menjawab kenapa pada V1 itu bisa naik ke atas, pada V1 itu ke bawah. Key-nya nanti saya tunjukin ya. EKG itu mudah, baca yang susah.
Kan EKG gampang. Oke. Kalau teman-teman nanya, dok, kenapa saya dulu kalau diajarin selalu lead 2 panjang, lead 2 panjang, lead 2 panjang, lead 2 panjang, benar nggak? Karena lead 2 panjang adalah lead yang kalau secara vektor dia sesuai dengan sumbu jantung. Kalau teman-teman lihat, ini ada jantung, dia listrik dari SA ke AP. Ini Bachmann bundle, ya. Kemudian ini internal dan baterai tadi. Dari sini AP node ke kaki. Dia akan ke kiri dulu, sini. Setelah itu baru ke kanan. Nah, kalau kita lihat secara vektor, ini lead 2. Jadi lead 2 itu sejajarnya. Resultannya sama arah SA node nih. Ya kan? Makanya itu lead 2 selalu dipakai sebagai patokan kita. Kalau lead 2 panjang kan nggak pernah lead 3 panjang, nggak ada lead 3 panjang, pasti lead 2 panjang itu alasannya. Nah, lead 1 di sini APF jelas menggambarkan ini 3 dan ini APF. Jadi ingat itu aja. Oke? Itu konsep dasarnya. Kemudian cara masang EKG udah pada pinter. Di CS berapa? 2 ya? Hah? Ada yang 2, ada yang 4. Mana yang 2? 4. Oh, 4. Ya, berarti masih nggak ngantuk ya? Oke, Batman mana? Di situ. Nyamar sih Batman. Oke, di CS 4 kanan kiri ingat di pada stand. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, gambarnya jadi pur-R. Tahu nggak? Pur-R, jadi kecil R-nya. Jadi kalau teman-teman lihat dari V1, nanti kita belajar sedikit. Dari V1 sampai V6 itu biasa R-nya awal kecil, awal gede. Kalau pur-R, V1, V2 kecil, V3 kecil, baru V4 mulai naik. Itu sebagai tanda kalau pasiennya punya riwayat infak anterior. 1. Kedua, pasiennya punya riwayat LPH. Ketiga, pasiennya punya LBBB. Keempat, pasien dengan emfisema. Itu curiga pur-R ya. Ini teman-teman dokter ya, itu penting. Tapi kalau kitanya salah masang itu bisa jadi mispersepsi. Makanya dibilang EKG itu sensitivitasnya tinggi, spesifitasnya rendah. Artinya sensitivitas buat screeningnya bagus, tapi untuk menegakkan diagnostik harus tetap disesuaikan dengan anamnesa. Karena apa? Salah masang leadnya beda EKG ini. Ada saya kasih triknya. EKG ini secara kata-kata aja intinya elektrokardiografi listrik, kardiografi graf rekamannya yaitu rekaman dari potensial listrik otot jantung yang kontraksi dari atrium ke ventricle. Nah, sadapannya seperti ini. Merah, putih, hijau, hitam ya. Ya, tapi hati-hati ya. Jangan selalu berpatokan pada warna. Tetap diintip tulisannya apa. Kadang EKG beberapa EKG itu dinipu. Jadi merah tahunya tulisnya apa gitu, LL apa ya. Ingat ya. Itu karena penting sekali nanti. Oke. Kemudian ini adalah lead ekstremitas. Ya. Nah, lead 1 yang biasa di EKG itu dia menggambarkan antara potensial kanan dengan kiri. Jadi gambaran EKG itu cuma perbedaan potensial. Kenapa? Karena kan sifatnya listrik itu adalah berjalan. Jadi menggambarkan perbedaan potensial, namanya voltase nantinya. Terus kalau yang lead 2 yang sini, ya tadi kan sumbu jantung di sini ya, makanya dia menggambarkan potensial antara tangan kanan dengan kaki kiri. Kalau lead 3 gimana? Lead 3 adalah kaki kiri dengan tangan kiri. Ya itu kalau mau ujian aja keluarannya. Ya. Nah, A, augmented voltase right. Jadi dia melihat potensial pada nih, lengan kanan. Kalau lengan kiri aspek L. Maka tadi gambarnya kan aspek L, aspek L. Ya. Kalau APF jelas kaki. Ini secara tadi sudah dijelaskan ya. V6 ini aksila ya, ininya ya. Teman-teman salah nempatin ini. Nih, V1, V2. Jadi kalau kan kadang ada yang patternnya buru gada terus kayak buru gada pernah nggak disuruh terus wah ini kayaknya pasiennya buru gada, nggak tinggal dimainin aja ininya lebih ke bawah turunin. Kalau teman-teman terlalu atas masangnya
Misalkan pasiennya gemuk nih, pasiennya gemuk, nggak keraba tulang dadanya, terus lagi kondisi cepet, itu bisa jadi airway. Curiga malah jadi infak, padahal bukan. Tanya klinisnya apa. Ya, hati-hati dalam menempatkan klik. Tulisannya simpel tadi bisa salah. Oke. Ini EKG. Nah, di sini saya mau menunjukkan, pernah nggak dapat konsul terus dijawab sama dokter jantungnya, EKG-nya kebalik? Pernah ya? Pernah ya? Nah, apa sih bedanya EKG kalau benar sama kebalik? Satu orang? Banyak? Kenapa? Kencang suaranya, kemana nggak dengar? Cuma itu aja. Oke, itu. Ella. Dokter Ella, mana dia? Oke. Ada nggak teman-teman yang masih berpandangan tadi udah benar satu negatif di APR, satu lagi positif di lead 2? Ada nggak yang masih, yang dulunya pernah dengar seperti itu? Pernah nggak dengar kalau EKG yang benar adalah positif di lead 1, P-nya terus negatif di APR? Mungkin baru dengar di sini. Kenapa saya bilang bukan? Oke. Sekarang lihat di sini. Yang atas benar, yang bawah salah. Kenapa? Lihat. Sini positif, di sini negatif, dan T-nya juga negatif. Ya, kalau dextro tetap itunya positif. Satu ini. Nanti soalnya ada lagi Jacksonar hitam gimana? Arterial hitam gimana tadi? Bisa mirip-mirip tuh. Dikira kebalik. Ya. Jadi kalau yang jantung arterial bisa kebalik gitu. Kalian cek lagi. Kalau ini benar ya berarti benar memang. Tapi kalau dia dextro biasanya di sini yang beda. Nih, lihat R-nya di P3. Nanti ada gambarnya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak?